Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan kawan-kawan penulis semuanya. Jumpa lagi dengan saya Iksan ataupun dengan nama Rikus JP dalam video dosen menulis. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana seorang dosen bisa membuat sebuah buku, prosesnya dalam menyiapkan naskah buku bagi seorang dosen. Saya Iksan yang ngakunya sebagai dosen dan mengaku juga sebagai penulis. Tagline kita hari ini itu adalah menulis itu mudah, sangat mudah sekali bagi seorang dosen. Oke, kita cek. Sebelumnya saya mau memperlihatkan dulu beberapa buku yang ditulis oleh para dosen. Nah, kebetulan saya dari ilmu komputer, maka referensi yang saya ambil juga dari buku-buku yang berhubungan erat dengan dunia komputer. Nah, yang pertama itu ada buku miliknya Pak Jugianto Hartono. Nah, buku-buku beliau ini sudah sangat dikenal sekali di kalangan mahasiswa komputer. Ya, karena referensi-referensi banyak yang diambil ataupun yang ditulis dan disitasi dari hasil buku-buku beliau. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga buku milik Pak Abdul Qadir. Ini juga sudah tidak asing lagi di dunia perbukuan ilmu komputer. Nah, buku-bukunya juga sangat banyak dipakai di kalangan Sivitas Akademika Ilmu Komputer. Nah, di sini saya juga menampilkan Pak Adi Sulistyo Nugroho. Beliau ini lagi sedang gencar-gencarnya ataupun lagi sedang semangatnya untuk memberikan motivasi menulis bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang berteman dengan beliau di FB, mungkin sering melihat postingan-postingan beliau yang berhubungan dengan dunia tulis menulis, dan buku-buku beliau juga sudah sangat banyak beredar di pasaran. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini dari penulis sendiri, dari saya sendiri Iksan. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah buku-buku referensi untuk mata kuliah, ya dengan nama di cover bukunya itu menggunakan nama Iksan. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan buku-buku yang bernuansa fiksi, itu saya pakai nama pena dengan nama Rik SJP. Nah, Bapak Ibu, itu contoh dari beberapa buku yang ditulis oleh dosen. Nah, sebenarnya bagi seorang dosen, seperti tagline kita di awal tadi, menulis itu sungguh sangat mudah sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yang pemula ataupun dosen muda yang baru berkecimpung di dunia perdosenan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, bagi seorang dosen kemarin, kita sudah bahas di video sebelumnya itu, dosen itu wajib untuk menulis sebuah buku. Ya, di video kedua juga saya tampilkan bagaimana undang-undang mengatur bahwasanya dosen itu memang wajib menulis sebuah buku tanpa terkecuali walaupun dosen itu seorang dosen muda ataupun yang masih pemula di dalam dunia kepenulisan. Nah, yang jadi masalah ataupun yang jadi alasan bagi seorang dosen muda ataupun dosen pemula itu mereka selalu beranggapan yang pertama itu belum punya pengalaman. Tidak seperti dosen-dosen senior yang pengalamannya sudah puluhan tahun. Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut bisa dituliskan dalam sebuah buku, apapun jenis bukunya, apakah fiksi ataupun non-fiksi. Apalagi dalam bentuk buku ajar, buku teks, dan buku referensi. Nah, alasan berikutnya itu adalah mereka belum pernah menulis katanya. Walaupun sebenarnya di dalam proses
perkuliahan beliau, dosen-dosen muda ini juga sudah pernah menulis, mulai dari menulis penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian alasan berikutnya juga yang pernah didengar itu adalah bingung mulai menulis dari mana. Nah, ini sebenarnya bukan hanya seorang dosen, penulis pun baik yang sudah senior itu juga masih sering berhadapan dengan kebingungan dalam proses menulis. Nah, jadi hasilnya apa? Kita tidak punya naskah yang bisa dijadikan sebagai bagian ataupun yang mau diajukan untuk menjadi sebuah buku. Ya, karena kita selalu bergelut dengan berbagai macam alasan. Nah, terus bagaimana seharusnya seorang dosen itu menyiapkan naskah untuk bukunya? Seperti yang dibilang sebelumnya itu bahwasanya dosen memang wajib menulis buku, dan naskah buku yang ditulis oleh dosen itu dapat diperoleh dari mana saja. Yang pertama itu bisa dari materi ajar. Sangat mustahil sekali bagi Bapak Ibu tidak punya materi ajar, walaupun masih dosen muda. Setidaknya ada di dalam tim teaching ngajarnya, tim ngajar gitu ya Bapak Ibu ya, tetap tim teaching, itu mungkin sudah ada silabus ataupun RPS yang menuntut dosen itu memberikan materi per setiap pertemuannya. Nah, materi-materi tersebut bisa dirangkum dan dijadikan dalam sebuah buku. Kemudian berikutnya juga bisa didapat dari naskah yang kita tulis saat pada proses penelitian di waktu perkuliahan dahulu. Bisa dari skripsi, bisa dari tesis seperti yang disebutkan tadi, bisa juga dari disertasi. Nah, jadi hasil-hasil penelitian Bapak Ibu kemarin yang sebelum menjadi seorang dosen itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk naskah dari bukunya. Nah, kemudian naskah dari laporan penelitian. Sebagaimana yang pernah kita bahas juga, bahwasannya dosen itu wajib menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, di mana di dalam tridharma tersebut salah satunya itu wajib seorang dosen harus melakukan penelitian. Nah, laporan dari hasil penelitian itu luarannya bisa kita jadikan sebagai buku. Nah, apalagi seorang dosen yang sudah membimbing mahasiswa, tentu banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah buku, di mana topik-topik tersebut berasal dari hasil bimbingan kita, baik itu TA, skripsi, ataupun Bapak Ibu yang membimbing mahasiswa pasca dalam bentuk tesis mahasiswanya, itu juga bisa dijadikan sebagai topik dalam bahan naskah buku Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya juga dari pengalaman mengajar. Nah, ini tidak melulu dalam bentuk buku teks ataupun buku ajar. Bisa saja tips dan trik gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa saja nanti bukunya itu pengalaman, cara mengajar dan lain sebagainya. Itu bisa dibuatkan juga dalam bentuk sebuah buku. Jadi memang tidak ada alasan bahwasanya seorang dosen itu tidak punya persiapan naskah. Naskah bagi seorang dosen itu sungguh sangat banyak sekali. Tergantung dosennya mau tidak menjadikan naskah-naskah tersebut ataupun topik-topik yang beredar di sekelilingnya itu mau dijadikan sebuah buku. Nah, jadi untuk tahap awal yang penting punya naskah saja dulu. Ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya buku yang harus kita tulis itu benar-benar buku yang perfectly. Jadi seperti mentor saya dulu pernah bilang bahwasanya menulis saja dulu, jangan perhatikan bahwasanya kita harus menulis benar-benar perfect. Ya karena bagaimanapun sebuah buku itu tentu tidak ada yang sempurna. Nah, kita saja juga belum tentu ada yang sempurna, begitupun hasil karya dari kita. Jadi jangan sampai kita harus berpikiran kalau menulis buku itu ataupun buku yang akan kita tulis tersebut harus benar-benar perfect. Ya pasti di sana sini masih terdapat kesalahan. Biasanya di kata pengantar pun penulis ya,
menyampaikan mohon kritik dan saran gitu. Jika seandainya nanti ada yang harus dikritik dan harus dikasih saran demi kemajuan penulisan berikutnya. Biasa kan ada tulisan seperti itu di kata pengantar oleh penulisnya. Jadi yang penting untuk tahap awal itu memang punya naskah saja dulu. Nah, kita pernah memberikan motivasi ini kadang-kadang kepada mahasiswa. Nah, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Lancar jalan karena sharing ditempuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang penting tahap-tahapannya dilalui. Setidaknya punya naskah saja dulu. Baik itu dari materi pembelajaran boleh, dari hasil penelitian Bapak Ibu waktu kuliah dulu juga boleh, dari topik-topik penelitian mahasiswanya tidak jadi soal, ataupun dari luaran hasil penelitiannya. Sangat boleh sekali. Nah, jadi yang penting punya naskah saja dulu. Tanpa perlu memikirkan naskah ini sudah benar-benar bagus, ataupun buku ini nanti hasilnya akan sudah benar-benar bagus. Nah, karena apa? Karena kalau kita sudah punya minimal satu buku, akan memotivasi untuk menulis buku berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah punya buku yang karangannya Bapak Ibu sendiri, apakah itu buku ajar, buku teks, pengalaman hidup, bibliografi, dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan memacu diri untuk menulis buku-buku berikutnya. Ya, pastikan langkah awal itu memang harus punya satu buku dulu. Nah, karena dengan begitu, Bapak Ibu bakalan tetap ataupun ingin selalu menulis gitu. Nah, langkah-langkah tersebut bisa terus lakukan menulis. Nah, kalau sudah punya buku, apapun jenis bukunya, mulai kita coba bikin buku ajar yang ketentuannya sudah diatur oleh dikti, misalkan harus ada soalnya, harus punya indeksnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belum punya buku, langsung masuk ke proses penulisan buku yang seperti itu, ya bakalan terasa susah sekali ya. Nah, kemudian mulai cari cara menulis buku teks, buku referensi, lihat-lihat buku referensi yang ada, apa-apa saja bagian yang ada di dalamnya. Nah, kapan perlu cari mentor menulis agar tulisan terkoreksi. Nah, kadang ketika kita menulis itu banyak sekali kesalahan tata bahasa yang kita tuliskan. Ataupun step dan step yang ada di dalam buku ataupun bab per babnya itu harus ada yang dikoreksi. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya mentor menulis maksudnya itu bisa memberi masukan ataupun saran kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian ajak teman-teman sejawat untuk menulis bareng. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh para dosen. Bisa lintas prodi gitu ya Bapak Ibu ya, bisa lintas perguruan tinggi, institusi, dan lain sebagainya. Sehingga nanti misalkan saja ada satu dosen itu nulis naskahnya cuman 5, nah kalikan saja dengan beberapa dosen yang ikut di dalam penulisan bareng. Nah, nanti kita cek bagaimana dosen itu bisa menulis bareng. Mudah-mudahan di video berikutnya bisa kita buatkan. Nah, kadang yang jadi pemikiran bagi seorang dosen itu adalah bukunya memang benar-benar harus perfect dan dijual di seluruh Indonesia dalam bentuk terbit mayor. Nah, jadi jangan pikirkan itu terlebih dahulu Bapak Ibu. Seperti yang dibilang di materi sebelumnya, yang penting punya naskah buku saja dulu. Jadi tak perlu terbit mayor, ini juga tidak apa-apa. Karena ketika Bapak Ibu baru mulai menulis, mau mencoba diterbitkan secara mayor, dan mendapatkan beberapa penolakan, misalkan coba satu penerbit ditolak, coba satu penerbit lagi ditolak, coba lagi ditolak, dan semangat Bapak Ibu untuk menghasilkan buku akhirnya mulai berkurang. Nah, makanya tidak perlu kejar mayor terlebih dahulu. Yang penting Bapak Ibu punya buku, mau diterbitkan secara indie juga tidak jadi masalah. Karena perlu ada mindset sebenarnya itu, yang penting punya buku agar memotivasi awal dari diri kita sebagai seorang dosen. Nah, kemudian mindset berikutnya itu indie juga tidak melulu jelek. Banyak buku-buku indie yang dihasilkan itu buku hasilnya adalah bagus. Bahkan keuntungannya bisa melebihi dari
penerbit buku yang kita terbitkan secara mayor. Kemudian mindset berikutnya, mayor juga tidak melulu bagus. Ya, seperti yang disampaikan di video sebelum-sebelumnya, itu penerbit mayor itu bakalan melihat pangsa pasar. Karena bukan hanya saja tulisan kita jelek ataupun naskah kita jelek, tapi mereka menganggap pasarnya belum kelihatan. Nah, oleh sebab itu naskah Bapak Ibu ditolak. Jadi Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu punya buku saja dulu, mau diterbitkan secara indie itu juga tidak jadi soal. Karena apa? Menulis buku itu tidak sulit seperti tagline kita di awal. Karena struktur buku pun juga tidak rumit. Nah, kalau kita lihat buku sebenarnya kan ada 3 bagian utama saja. Yang pertama cover, depan belakang, punggung buku gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagian pendahulu. Bagian pendahulu ini bukan kita yang memikirkan, melainkan dia penerbit. Itu berisikan halaman belakang cover, halaman copyright gitu ya Bapak Ibu ya. Paling di sana nanti masuk bagian pendahulu itu testimoni gitu ya Bapak Ibu ya. Testimoni kalau seandainya ada buku-buku Bapak Ibu itu ada testimoninya dari teman-teman sejawat yang lain. Nah, Bapak Ibu hanya perlu memikirkan di bagian poin ketiga, di bagian isi naskah, mulai dari pendahuluan, misalkan ada kata pengantar, daftar isi, kemudian isi naskahnya, per bab-babnya apa yang mau dibahas. Tidak ada ketentuan yang lebih serius di sana, yang penting ada isi gitu. Kemudian ada penutup yang berisi minimal ada daftar pustaka, kemudian bisa saja nanti ada tentang penulis gitu ya Pak Bu ya. Kalau seandainya ada indeks boleh masuk indeks dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu terbit indie juga mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang bisa mendesain itu bisa desain sendiri covernya, atau mungkin covernya itu bisa masuk ke dalam tahapan dari paket penerbitan. Nanti insya Allah di video berikutnya saya bakalan bikin juga bagaimana cara mudah membuat cover dan melayout buku sendiri. Nah, cover dan layout pun sangat mudah. Bagaimana mudahnya? Itu memang sangat mudah sekali. Nanti kita cek di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini segera dibuat untuk masalah cover dan layout. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian dulu untuk materi bahwasannya dosen itu wajib menulis buku, bagaimana cara dosen menyiapkan naskah agar si dosen walaupun masih pemula, walaupun masih dosen muda, itu setidaknya bisa memiliki minimal 1 buah buku saja dulu, agar nanti memotivasi untuk memiliki buku-buku yang lain. Oke, salam semangat Bapak Ibu, salam literasi. Insyaallah ketemu lagi dengan video berikutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.